Shalom dan salam damai kepada saudara-saudari. Umat Kristen Katolik saat ini sangat bersukacita dalam nama Tuhan kerana pemimpin tertinggi umat Katolik pada saat ini telah tiba di Nusantara pada ketika video ini sedang direkodkan. Yesus pada 2000 tahun lebih suatu ketika dahulu telah mendirikan gerejanya Katolik di dunia ini dan mengamanahkan seorang wakil bagi dirinya untuk mengembalakan domba-dombanya. Namun kenalkah kita siapa dan bagaimana tugas pemimpin umat Katolik ini? Mari kita belajar secara ringkas. Siapa itu Paus dan Bapa Suci? Pemimpin tertinggi agama Katolik di dunia ini disebut dengan gelar Pop atau Paus di Indonesia dan negara sekitar yang serumpun, termasuk Malaysia dan Singapura. Saat ini pemimpin tertinggi Katolik dunia alias Paus dipimpin oleh Paus Fransiskus, Pop Francis. Beliau merupakan Paus Gereja Katolik ke-266 sekaligus Paus berkebangsaan Argentina Amerika yang pertama yang terpilih pada konklav kepausan pada tahun 2013. Namun, apakah dasar gelar ketua agama dominasi terbesar di dunia, Pop, boleh berubah dipanggil Paus? Kata nama Paus sendiri berasal dari bahasa Latin, Papa, dan dari bahasa Yunani Papas, yang artinya ayah atau bapa. Juga dalam bahasa Italia, Papa adalah panggilan akrab seorang anak kepada ayahnya. Adapun dalam bahasa Inggris, panggilan Papa berubah menjadi Pop. Istilah Pop yang berarti panggilan Papa ini mencerminkan posisi yang merujuk pada sosok Paus yang dianggap sebagai ayah rohani atau pemimpin tertinggi dalam spiritual gereja Katolik. Namun, secara ringkasnya, Paus sebagai uskup Roma adalah kepala takhta suci, pemerintah pusat gereja Katolik Roma yang pada gilirannya dibantu oleh berbagai departemen Roma. Dengan demikian, Paus membuat keputusan tentang isu-isu iman dan moralitas bagi umat Katolik di seluruh dunia. Warisan Katolik dan Apostolik. Matius 16 ayat 18. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu ini aku akan membangun sidang jemaatku. Inilah salah satu kata-kata keramat Tuhan Yesus di mana beliau secara terang-terangan mendirikan gerejanya Katolik di hadapan para murid dan mengamanahkan Santo Petrus sebagai wakil dan pemimpin umatnya setelah kewafatannya. Sejak peristiwa kewafatan Kristus, Petrus telah menjadi kepala konsili para rasul di Yerusalem pada tahun 50. Meskipun dalam konsili Yerusalem yang menjadi ketua adalah Yakobus, saudara Yesus Kristus. Menurut catatan tradisi gereja di kemudian hari, Petrus pergi dan tinggal di Roma. Roma kala itu adalah pusat seluruh kekaisaran Romawi. Di sana, Petrus mempertobatkan banyak orang menurut catatan Hieronymus. Petrus tiba di Roma pada tahun kedua Kaisar Claudius pada tahun 42 Masehi untuk menyingkirkan Simon Magus serta menduduki jabatan kepausan di sana selama 25 tahun sampai meninggal pada tahun ke-14 Kaisar Nero. Sejarah kepausan, jawatan yang dipegang oleh Paus sebagai ketua kepada gereja Katolik, menurut doktrin Katolik, merangkumi dari zaman Petrus hingga ke hari ini. Lebih-lebih lagi, ramai uskup Rom pada 3 abad pertama era Kristen adalah tokoh yang tidak jelas. Kebanyakan pengganti Petrus dalam 3 abad pertama selepas hidupnya mengalami kesyahidan bersama dengan ahli kawanan mereka dalam tempoh penganiayaan
dan mereka mempunyai hierarki tertinggi untuk diteruskan dalam gereja. Jika ditelusuri daripada Santo Petrus Paus yang pertama hinggalah Paus yang saat ini ke-266, yaitu Paus Fransiskus, amatlah jelas suatu hubungan yang tidak terputuskan lagi, ikatan kerasulan yang turun-temurun diwarisi oleh Gereja Katolik melalui kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka benarlah apa yang Yesus katakan di akhir ayat Matius 16 ayat 18. Alam maut tidak akan dapat menguasainya. Karena sepanjang zaman kepausan sudah terjadi bermacam-macam penganiayaan, namun tradisi Gereja Katolik dan Apostolik tetap terpelihara. Tugas sebenar Paus, agama dan politik. Yang pertama, memimpin dan mengatur Gereja Katolik yang memiliki 6 hierarki kepimpinan, mulai dari Paus, Kardinal, Uskup Agung, Uskup, Romo atau Pastur, dan Diakon. Paus adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik di seluruh dunia. Dengan bantuan staf dan pejabat gerejanya, ia membuat kebijakan dan keputusan pastoral, termasuk mengangkat uskup sampai mengatur praktik liturgi. Ia juga menulis ensiklik dan dokumen lain yang mengemukakan ajaran gereja dan mengambil sikap terhadap isu-isu moden seperti masalah penyediaan makanan dan akses air bersih bagi yang memerlukan. Ia bertemu dengan para pemimpin dunia untuk mempromosikan perdamaian dan bertemu dengan masing-masing uskup di dunia setidaknya sekali setiap 5 tahun. Ia juga menjalankan tugas sebagai pastor yang merayakan sakramen-sakramen gereja. Kedua, pengganti Petrus sebagai uskup Roma dan penerus Rasul Petrus. Paus memiliki peran sebagai pemimpin tertinggi dan penjaga ajaran iman. Gelar ini mengakui posisi historis dan spiritual Paus dalam Gereja Katolik. Paus Fransiskus saat ini adalah penerus takhta Santo Petrus yang ke-266. Ketiga, Kepala Negara Vatikan. Paus adalah kepala negara kota Vatikan, negara terkecil di dunia yang dikelilingi oleh kota Roma, Italia. Vatikan terletak di wilayah kota Roma bagian barat dengan luas keseluruhan 44 hektar dengan panjang 1045 meter dan lebar 800 meter yang dibatasi oleh tembok tinggi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, Paus dibantu oleh Komisi Kepausan Negara Kota Vatikan yang mewakili Bapa Suci dalam menjalankan pemerintahan sipil negara Vatikan sesuai dengan mandat khusus dari Paus. Secara protokoler, dalam hubungan antara bangsa, Paus berkedudukan dan mendapat perakuan sebagai seorang kepala negara penuh. Paus mewakili negara kota Vatikan dalam urusan diplomatik internasional dan memiliki hubungan dengan negara-negara di seluruh dunia. Paus terlibat dalam upaya diplomasi untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia. Keempat, simbol persatuan umat Katolik. Tugas Paus lainnya yakni sebagai simbol persatuan dan identitas Gereja Katolik. Kehadirannya dan kepimpinannya memperkuat rasa solidaritas dan komunitas di kalangan umat Katolik di seluruh dunia. Ia mengajar moral dan iman, bertanggung jawab atas kehidupan liturgis, peribadatan gereja, bertanggung jawab atas kanonisasi orang-orang kudus, memiliki otoritas peradilan tertinggi, dan membuat semua penunjukan untuk jabatan publik gereja. Bagaimana sistem pelantikan Paus? Sebelum terjadinya sistem pelantikan Paus yang baru, terdapat suatu proses peletakan jawatan
ataupun kematian yang menyebabkan suatu jawatan paus itu harus digantikan. Namun bagi kes peletakan jawatan amatlah jarang terjadi. Benedict yang ke-16 merupakan paus terkini yang melakukan demikian dengan penurunannya dari takhta suci pada 28 Februari selepas pengunduran Georgius pada tahun 1415. Paus asalnya dipilih paderi-paderi kanan yang didiami kota Rom atau sekitarnya. Kelayakannya para pengundi dihadkan kepada kardinal-kardinal gereja Rom suci pada tahun 1059. Manakala undian individu ke semua pengundi kardinal dikira sama rata pada tahun 1179. Para pengundi ini dihadkan dalam kalangan mereka yang tidak mencecah usia 80 tahun sehari selepas kematian atau peletakan jawatan paus yang sebelumnya. Memandangkan paus ini juga berperanan sebagai uskup Rom, hanya mereka yang telah dilantik sebagai uskup sahaja dapat diundi, di mana sebarang penganut Katolik lelaki yang dibaptiskan layak dalam pemilihan ini. Salah satu ciri utama kaedah pemilihan paus yang baru ini adalah cara pengundian diumumkan kepada orang ramai selepas kesemua kertas undi dikumpul dan diikat. Bondolan tersebut dibakar dalam sebuah dapur khas yang didirikan dalam gereja kecil Sistine, di mana asap pembakaran tersebut akan dilepaskan sebuah serombong kecil yang kelihatan dari dataran Santo Peter. Undian yang tidak berjaya akan dibakar bersama sejenis bahan khas yang menghasilkan asap hitam, bahasa Itali fumata nera. Undian yang berjaya pula akan dibakar sendirian menghasilkan asap putih, fumata bianca. Seterusnya mengumumkan pengundian seorang paus yang baru. Diakon kardinal kanan muncul dari beranda yang menghadap dataran Santo Peter, lalu membuat pengumuman Annuntio vobis gaudum magnum habemus papam, yang bermaksud saya mengumumkan dengan sukacitanya kami mempunyai seorang paus kini. Padari tersebut seterusnya mengumumkan nama pertama serta nama pemerintah paus baru ini. Keutamaan paus. Uskup Roma ataupun paus ialah doktrin gerejawi tentang penghormatan kuasa yang dikaitkan dengan paus. Daripada uskup dan keuskupan gereja yang lain, doktrin ini diterima oleh gereja Roman Katolik dan gereja Ortodoks Timur, walaupun terdapat beberapa perselisihan faham, terutamanya mengenai aspek keutamaan keuskupan Rom. Dalam dokumen Ravenna yang dikeluarkan pada tahun 2007, wakil gereja Ortodoks dan gereja Roman Katolik bersama-sama menyatakan bahwa Timur dan Barat menerima realiti keutamaan uskup Rom pada tahap sejagat, walaupun terdapat perbezaan dalam memahami bagaimana kebajikan ini dipraktikkan serta asas Alkitabiah dan teologinya. Perbezaan dalam melihat doktrin ini adalah salah satu punca perpecahan antara gereja Rom Barat dan Timur, di mana gereja Bizantin melihat keutamaan keuskupan Rom sebagai primus inter pares, yang pertama di kalangan setara, tanpa kuasa berkesan ke atas gereja-gereja lain. Walaupun terdapat juga beberapa ahli teologi ortodoks yang melihat keutamaan keuskupan Rom sebagai kuasa berwibawa. Ungkapan, manifestasi, dan realisasi kuasa semua uskup dalam kesatuan gereja dalam diri seorang uskup. Sebaliknya, gereja Barat melihat keutamaan uskup Rom, paus, sebagai mempunyai kuasa penuh, tertinggi, dan universal ke atas seluruh gereja, kuasa yang sentiasa boleh dia jalankan tanpa halangan, kuasa yang juga diatribusikannya kepada semua badan uskup yang bersatu dengan paus. Kuasa yang dia kaitkan dengan keutamaan paus adalah terhad dalam perkara rasmi
undang-undang dogmatik dan praktikal. Kesimpulannya, kekuatan doa kitalah sebagai umat awam yang memperkuatkan para imam dan pemimpin iman kita pada saat ini untuk menuntun kita tetap taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Mari kita sentiasa doakan agar imam-imam kita sentiasa dilindungi serta hidup kudus dalam pelayanannya memimpin umat dominasi terbesar di seluruh dunia ini, agar juga para imamat semakin bertambah bilangannya. Amatlah dicemburui negara Malaysia tidak termasuk dalam kunjungan Pop Francis pada ketika ini. Namun kedepannya semoga Malaysia juga turut serta sama merasai sukacita kunjungan Paus pada masa akan datang. Amin.